Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang kita akan langsung membahas tentang pernikahan Nabi Ismail dan wafatnya Ibunda Hajar. Nah, Ismail itu tumbuh menjadi anak remaja yang belajar bahasa Arab dari penduduk yang menetap bersamanya di Mekah. Penduduk sangat menyayangi dan mengagumi Nabi Ismail. Dan ketika Ismail sudah cukup umur untuk menikah, mereka menikahkannya dengan salah seorang gadis dari kalangan mereka. Tidak lama setelah pernikahan itu, Ibunda Ismail atau Siti Hajar itu meninggal dunia. Nah, setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim datang untuk menjenguk Siti Hajar dan Nabi Ismail. Namun ia tidak bertemu dengan Ismail, melainkan hanya dengan istrinya Ismail. Ibrahim menanyakan keberadaan Ismail, dan istrinya menjelaskan bahwa suaminya sedang mencari nafkah. Ketika Nabi Ibrahim bertanya tentang kondisi kehidupan mereka, istri Ismail mengeluh keadaan ekonomi mereka yang buruk. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan pesan kepada istrinya untuk disampaikan kepada suaminya. Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan pula agar ia mengganti palang pintu rumahnya. Nah, ketika Nabi Ismail pulang dan mendengar pesan itu, ia langsung memahami bahwa pesan tersebut adalah perintah dari ayahnya untuk menceraikan istrinya. Nabi Ismail pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim kembali lagi datang untuk menjenguk Nabi Ismail setelah beberapa waktu. Kali ini ia bertemu dengan istri baru Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim kembali menanyakan kondisi kehidupan mereka. Dan istri Ismail menjawab bahwa mereka hidup dalam keadaan baik dan berkecukupan. Ibrahim kemudian bertanya tentang makanan dan minuman mereka, dan istri Ismail menjawab bahwa mereka mengkonsumsi daging dan air. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberkati daging dan air yang mereka konsumsi. Nabi Ibrahim lalu meninggalkan pesan untuk Ismail melalui istrinya yang baru. Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar ia tidak mengubah palang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang dan mendengar pesan tersebut, ia menyadari bahwa ayahnya menyetujui dan merestui pernikahannya yang baru itu. Nah, setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim kembali menemui Nabi Ismail ketika ia sedang meraut anak panah di dekat sumur Zam-Zam. Ibrahim memberitahu Ismail bahwa Allah memerintahkannya untuk melaksanakan suatu urusan, yaitu merenovasi Baitullah. Ismail bersedia membantu ayahnya dalam tugas tersebut. Ibrahim dan Ismail memulai pembangunan Baitullah dengan memasang pondasi-pondasi dan tiang-tiang utamanya. Ismail menyiapkan batu-batu, sementara Ibrahim membangunnya. Ketika bangunan semakin tinggi, Ibrahim menggunakan batu sebagai pijakan kakinya untuk meletakkan batu-batu bangunan. Sementara Ismail menyodorkan batu-batu kepada ayahnya. Keduanya melantunkan doa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-127. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim dan Ismail menyelesaikan pembangunan Ka'bah, mereka terus melantunkan doa yang sama. Pembangunan Ka'bah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam, dan keberkahan dari doa mereka menjadikan Ka'bah sebagai pusat ibadah bagi umat muslim hingga saat ini. Baik, sekarang kita akan langsung lompat kepada poin yang membahas tentang perintah khitan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, menurut ahli Taurat, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengkhitan putranya Ismail, serta semua anak laki-laki yang hidup semasa dengan beliau, baik dari kalangan budak maupun lainnya. Ibrahim mengkhitan mereka ketika berusia 99 tahun, sementara Ismail berusia 13 tahun. Pelaksanaan khitan ini adalah untuk menjalankan perintah Allah bagi keluarga beliau. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa khitan adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari telah menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, Ibrahim berkhitan ketika beliau berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim berkhitan ketika beliau berusia 120 tahun dan setelah itu hidup selama 80 tahun lagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk kepada poin pembahasan tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat ke-99 sampai ke-113. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh."
Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membandingkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah ia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Lalu kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri ia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang memohon kepada Tuhannya agar dikaruniai anak yang soleh. Allah memberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ismail sudah cukup dewasa, Nabi Ibrahim mendapat perintah dalam mimpi untuk menyembelih putranya sebagai ujian keimanan. Keduanya berserah diri kepada perintah Allah, dan Ismail bersiap untuk dikorbankan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar sebagai bentuk pembebasan dan keberkahan. Kisah ini juga mencatat bahwa setelah peristiwa tersebut, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran Ishak. Allah memberkati keturunan Ibrahim melalui Ismail dan Ishak, yang diantaranya ada yang berbuat baik, ada pula yang berbuat zalim. Nah, sekarang kita sudah merangkumkan di sini ada 6 poin penting mengenai pembahasan tentang perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, dalam Al-Quran terdapat sebuah kisah yang mendalam mengenai ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Kisah ini mengandung banyak hikmah tentang kepatuhan, ketaatan, dan keteguhan iman, yang tadi ayatnya sudah kita bacakan sebelumnya. Untuk rangkuman pertama itu membahas tentang pertumbuhan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-102. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Nah, maksudnya Nabi Ismail tumbuh dewasa dan mampu berusaha bersama ayahnya. Mujahid menjelaskan bahwa Nabi Ismail semakin besar dan dapat bekerja dan membantu ayahnya Nabi Ibrahim. Pada saat inilah Ibrahim menerima perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Terus untuk rangkuman yang kedua membahas tentang mimpi para nabi adalah wahyu. Ini berhubungan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dikatakan, mimpi para nabi adalah wahyu. Hadis riwayat Bukhari. Ubaid bin Umair juga mengatakan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa perintah yang datang melalui mimpi Nabi Ibrahim adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk poin yang ketiga, perintah penyembelihan. Nah, kisah ini adalah ujian yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan dan kepatuhan menyampaikan perintah ini kepada putranya Nabi Ismail untuk menenangkan hatinya dan memudahkan pelaksanaan perintah tersebut. Hal ini menurut firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-102. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban Nabi Ismail ini menunjukkan ketaatan seorang anak kepada orang tua dan Tuhannya. Terus untuk rangkuman yang keempat mengenai pelaksanaan perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Saffat ayat ke-103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Istilah aslama menunjukkan bahwa keduanya telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dalam posisi yang siap untuk disembelih. Namun ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan penyembelihannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Terus untuk yang kelima membahas tentang tebusan bagi Ismail. Pada saat krisis itu, terdengar seruan dari Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-104 sampai ke-105. "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Mayoritas ulama berpendapat bahwa sembelihan itu adalah seekor kibasi atau kambing besar berwarna putih, bermata hitam dan bertanduk besar.
Nabi Ibrahim menyembelih kambing tersebut sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Terus untuk rangkuman yang keenam, pandangan ulama dan kontroversi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa anak yang hendak disembelih. Beberapa riwayat dari Yahudi mengklaim bahwa anak yang disembelih adalah Ishak. Namun mayoritas ulama termasuk Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang hendak disembelih adalah Nabi Ismail. Pendapat ini didukung oleh berbagai hadis dan ashar yang sangat sahih. Kisah ini menggambarkan kita tentang keteguhan iman, kepatuhan terhadap perintah Allah, dan bagaimana Allah memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.